Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syarat ilmu yang selanjutnya adalah untuk melanjuti syarat ilmu yang keenam kemarin. Kita sudah membuat 3. Sekarang yang keempat, yakni pembiayaan. Nah, kita mencari ilmu itu harus butuh biaya. Dalam artian biaya itu harus ada uang. Bukan uang yang banyak, tapi uang yang kebutuhan kita, memasuki kebutuhan kita, melengkapi. Kayak seperti kita ingin makan, ingin minum, ingin membeli kitab, membeli pena. Nah, itu ada sebuah kebutuhan dan itu kita perlu dengan keuangan tersebut. Tapi memang dari zaman Nabi sampai zaman kepesantrenan, banyak sekali ulama-ulama yang terkemuka, sahabat-sahabat Nabi. Nah, contohnya seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah tersebut seorang perawi Nabi yang mempunyai perawi hadis terbanyak. Hadis terbanyak, dan juga beliau adalah seorang yang fakir miskin. Salah satu juga adalah imam, salah satu 4 imam madhabil arba'ah. Nah, itu adalah Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang yang anak yatim. Tapi ya beliau tetap mencari ilmu dengan semangat, dengan sangat semangat sekali mencari ilmu walaupun dengan keterbatasan. Sama halnya juga seperti ulama-ulama Nusantara di Indonesia, contohnya Syekhona Khalil yang ada di Bangkalan. Beliau itu mondok ke Mekah. Beliau itu sudah hafal Alfiyah yang ada 1002 bait nadom. Nah, beliau itu hafal Alfiyah, ditulis Alfiyah itu di sebuah lembaran lalu dijualkan. Nah, dan uang tersebut nanti dijual kepada masyarakat, dan uang tersebut nanti untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan yang ada di Arab tersebut. Nah, pada saat beliau mondok di Mekah. Selanjutnya adalah pembiayaan. Setelah itu adalah petunjuk dari ustadz. Nah, kita itu perlu guru dalam mencari ilmu. Nah, kita harus mencari guru. Nah, gimana kita menjadi seorang murid di sekolah-sekolah itu pasti ada guru. Tidak mungkin orang bisa belajar tanpa seorang guru, otodidak. Nah, itu kan aneh. Maka seseorang kalau tidak ada gurunya, maka dia akan semena-mena dalam menyampaikan ilmu tersebut, menyampaikan agama, tentang agama, semena-mena pasti. Berbeda kalau ada gurunya. Kalau ada gurunya kan bisa, pada saat itu guru saya berkata, nah berarti ada yang masih ditunjukkan, yaitu guru. Kalau tidak ada gurunya maka akan semena-mena dalam menyampaikannya. Padahal dari Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Al-Qur'an melalui Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Semua itu ada turun dari proses dari atas ke bawah. Nah, ada turun ke bawah. Seperti juga ilmu dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan kepada para sahabat. Para sahabat juga mengajarkan kepada tabi'in. Tabi'in mengajarkan kepada tabi'at. Tabi'at mengajarkan kepada tabi'in. Nah, dan tabi'in mengajarkan kepada ulama salaf. Habis itu ulama kholaf. Habis itu ulama muqaddimin dan ulama mutakhirin. Dan ulama mutakhirin sampai kepada kita. Nah, dan kita bisa mengetahui apa ilmu akhlak, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lain. Jadi guru itu penting dalam sebuah ilmu. Makanya kita harus bisa menjaga akhlak kepada guru kita. Yang keenam yaitu adalah lama. Lama dalam segi, jadi lama itu tidak harus lama dari hidup sampai mati. Nah, lama itu harus mempunyai target. Tapi kalau tidak mempunyai target akan hampa terasa. Nah, semua harus ada targetnya. Nah, misalnya kita mondok targetnya 6 tahun, ya udah 6 tahun. Nah, untuk setelahnya itu bisa modelnya mencari ilmu, cuma disertai oleh hidmah. Dengan hidmah kita kepada guru. Guru memberi kita ilmu banyak sekali, tapi kita tidak bisa membalasnya. Maka dengan hidmahlah kita bisa pelan-pelan membalasnya. Walaupun tidak akan tercapai, karena guru selalu yang paling banyak memberikan ilmu kepada kita. Ya, cukup sekian dari saya. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.